teman Kak Intan satu lagi? Yang mana ya teman Kak Intan satu lagi ya? Itu bukan, itu namanya Bang Reski. Teman Kak Intan namanya Agam. Yang mana ya? Mau ketemu nggak sama teman Kak Intan yang namanya Agam? Mau? Mau? Agam orangnya pemalu. Jadi teman-teman harus panggil dengan semangat biar dia mau keluar. Coba dipanggil, Agam. Kurang semangat. Sekali lagi panggil, 1, 2, 3. Bilangnya Agam, keluar dong. Sekali lagi yang lebih semangat. Sekali lagi lebih kuat, 1, 2, 3. Agamnya udah keluar, tapi dia masih malu teman-teman. Coba dipanggil lagi biar dia mau lihat teman-teman semua. 1, 2, 3. Kak Intan, aku diketawain. Teman-temannya mau kenalan sama Agam. Teman-teman mau gak berteman sama Agam? Benar. Coba duduk yang rapi. Agam kenalan sama teman-teman mau? Mau Kak Intan. Iya. Coba lihat teman-temannya dulu. Agam malu Kak Intan. Nggak apa-apa. Teman-teman di sini baik-baik kan? Iya baik. Coba lihat teman-temannya. Nah, coba ucap salam ke teman-temannya. Salam. Ucap salamnya kok kayak gitu? Coba teman-teman kasih contoh kakak ucap salam yang benar. Nah, kayak gitu Agam ucap salamnya. Ucap salamnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Agam yang jawab, tapi Agam yang mengucapkan. Baik Kak Intan. Assalamualaikum. Teman-teman, Kak Intan mau bercerita sama Agam, boleh? Kak Intan mau bercerita tentang sholat. Teman-teman, udah tadi pagi ada sholat subuh tidak? Ada. Setelah sholat subuh tidur lagi atau langsung mandi? Langsung tidur? Ya Allah. Iya. Kalau Agam sholat enggak? Kak Intan, Agam kan boneka, jadi enggak sholat. Oh iya, Agam boneka jadi enggak sholat. Yang harus sholat adalah kita sebagai umat muslim. Iya. Ada baterainya di belakang Agam, makanya Agam bisa ngomong. Teman-teman, siap mendengarkan cerita? Siap ya? Kak Intan, Agam capek. Baru juga keluar udah capek. Boleh nggak kita ceritanya duduk aja? Boleh teman-teman? Boleh. Agam sama Kak Intan duduk berceritanya? Benar. Janji nggak ribut ya? Duduk yang rapi ya? Oke. Teman-teman tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Nggak tahu. Agam tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Enggak Kak Intan. Makanya Agam datang biar Agam tahu cerita Isra Mi'raj dari Kak Intan. Oh gitu. Baik. Iya. Teman-teman, Kak Intan mau cerita tentang Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari
Di hari Minggu ada dua abang beradik. Yang perempuan bernama Aisyah, yang laki-laki bernama Kiko. Pada suatu pagi, waktu azan berkumandang, Aisyah terbangun. Sudah azan. Kata ibu guru, kalau azan kita harus salat. Baiklah. Sudah pagi. Aduh, Aisyah lupa baca doa bangun tidur. Teman-teman, bantu Aisyah baca doa bangun tidur ya. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Amin. Tapi adik Kiko kok belum bangun? Aisyah bangunin deh. Kiko, ayo udah subuh, kita sholat dulu. Aku masih mengantuk, tidak mau sholat. Aku mau tidur saja. Kiko, tidak boleh. Kata ayah ibu, kata ibu guru, kalau azan kita harus sholat. Tidak mau. Aku sangat mengantuk. Ini kan hari Minggu. Kalau hari Minggu kita tidak sekolah dan bisa bangun lebih lama. Ih, kamu ini nanti dimarahin sama ayah loh. Terserah deh. Aisyahnya udah capek teman-teman bangunin saudaranya yang bernama Kiko, tapi Kiko tidak mau bangun. Akhirnya Aisyah pun pergi sholat sendiri, ambil wudhu, sholat subuh 2 rakaat. Nah, teman-teman, kalau habis sholat subuh ngapain? Mengaji atau tidur lagi seperti Kiko? Iya, sama seperti Aisyah. Setelah sholat subuh, dia mengaji, membersihkan kasurnya sendiri, juga merapikan kamarnya. Teman-teman, siapa yang merapikan tempat tidurnya? Iya, merapikan sendiri ya, keren. Tidak terasa teman-teman, matahari sudah naik ke atas. Hari semakin terang. Kiko masih saja tertidur. Sementara Aisyah sudah mandi, sudah bersih-bersih. Lalu Aisyah pun membangunkan Kiko kembali untuk mandi. Kiko, bangunlah, ini sudah siang. Kamu tadi tidak sholat subuh. Sekarang ayo bangun dan mandi, biar badan kita menjadi segar dan bersih. Kamu ini baiklah. Akhirnya Kiko pun bangun dan mandi. Tapi selesai mandi, Kiko langsung pergi main. Nah, siapa yang sehabis mandi pagi-pagi langsung main kalau hari Minggu? Enggak, pintar. Tapi Kiko langsung main, meninggalkan Aisyah sendiri. Nah, sementara Aisyah itu pergi ke dapur membantu ibu menyiapkan sarapannya. Ibu, bolehkah Aisyah membantu? Boleh sayang. Nah, Aisyah kupas sayur ini ya. Baik ibu. Ibu, bolehkah Aisyah bertanya? Bertanya apa? Ibu, tadi pagi Aisyah bangun sholat subuh, tapi Kiko tidak. Jadi menurut Aisyah yang dilakukan Kiko benar atau tidak? Tidak ibu, karena ibu pernah bilang kalau kita harus sholat kan? Benar, kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad harus sholat. Ibu, kenapa kita harus sholat? Memangnya kenapa harus sholat 5 waktu? Dulu
pada saat Rasulullah kita diperintahkan untuk sholat loh. Waktu zaman Rasulullah bagaimana ceritanya Bu? Nah, asal mula kita disuruh sholat adalah waktu peringatan Isra dan Mi'raj. Teman-teman tahu apa itu Isra Mi'raj? Agam tahu apa itu Isra Mi'raj? Enggak Kak Intan, emang Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Agam mau tahu ceritanya Kak Intan? Teman-teman mau tahu ceritanya? Benar. Mau tahu? Tepuk satu. Jadi ceritanya pada saat zaman Rasulullah saat itu sedang bersedih karena kehilangan pamannya juga istrinya yang bernama Khadijah. Lalu untuk menghibur Rasulullah, Allah menurunkan perintah untuk Muhammad. Maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah peristiwa di mana Rasulullah menuju Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Jadi Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa teman-teman. Yang pertama perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada yang tahu Masjidil Aqsa? Enggak tahu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat muslim. Disitulah dimana Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat sunnah. Nah, jadi peristiwa Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah sholat sunnah di Masjidil Aqsa tersebut. Lalu Kak Intan, perjalanan Mi'rajnya bagaimana? Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh. Wah, langit ketujuh Kak Intan, jauh sekali. Iya, Rasulullah menuju langit ketujuh untuk menerima perintah Allah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Pakai apa Rasulullah menuju langit ketujuh? Naik apa Rasulullah ke langit ketujuh? Ada yang tahu? Pakai apa? Pesawat. Pada zaman Rasulullah pesawat belum ada teman-teman. Jadi Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh menggunakan buraq. Nah, buraq adalah kendaraan tercepat yang dipakai oleh Rasulullah menuju langit ketujuh. Seketika Rasulullah sampai ke langit ketujuh. Nah, tapi teman-teman, dalam perjalanannya di setiap lapisan langit Rasulullah bertemu oleh para nabi. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua Nabi Isa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim. Di setiap tingkatannya Rasulullah ketemu oleh para nabi hingga sampailah Rasulullah di langit ketujuh bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa perintah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Apa? Benar, perintah sholat. Nah, di langit ketujuh saat Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Tapi teman-teman, sholat yang diperintahkan oleh Allah itu sebanyak 50 waktu. Kalau sekarang kita melaksanakan berapa waktu? 5. Tapi dulu Allah memerintahkan Muhammad sebanyak 50 waktu. Ayo, siapa yang sanggup sholat 50 kali? Iya, sangat susah ya, karena banyak sekali 50 waktu. Maka
Rasulullah turun lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Rasulullah meminta saran kepada Nabi Musa bagaimana ia bisa meringankan umatnya untuk melaksanakan sholat. Lalu Nabi Musa menyarankan untuk meminta 5 waktu saja. Rasulullah pun naik lagi ke langit ke-7 untuk meminta saran kepada Allah untuk mengurangi jumlah sholat yang dilaksanakan oleh kita umat muslim. Maka terjadilah peristiwa Mi'raj, di mana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Oh, begitu ya Bu. Jadi dulu Rasulullah menerima perintah sholatnya 50 waktu. Benar, dulu Allah memerintahkan 50 waktu. Tapi supaya kita umat Nabi Muhammad dapat berkegiatan, dapat bersekolah, dapat belajar, dapat bekerja, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk 5 waktu saja. Baiklah Bu. Lalu bagaimana dengan Kiko yang tidak sholat? Nah, kalau kita tidak sholat, nanti kita masuk neraka. Hah? Masuk neraka? Iya, karena sholat itu adalah kewajiban. Nah, yang namanya kewajiban itu harus kita laksanakan. Baik Bu, tapi Bu, boleh tidak kalau sholatnya bolong-bolong? Kadang kan kalau siang Aisyah tidur. Tidak boleh. Kita sudah diberi keringanan untuk sholat 5 waktu, maka harus kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan berkah, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari Rasulullah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu, Aisyah janji Aisyah akan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi Bu, bagaimana dengan Kiko? Nanti Ibu akan memberitahu Kiko kalau kita harus sholat 5 waktu. Baik Bu. Nah teman-teman, tepuk 1. Bagaimana, udah tahu apa itu Isra Mi'raj? Coba, Agam udah tahu apa itu Isra Mi'raj? Udah Kak Intan. Isra Mi'raj itu 2 peristiwa. Yang pertama, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'rajnya adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Lalu Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah benar teman-teman, siapa yang selalu sholat 5 waktu? Iya. Siapa yang selalu mengaji? Siapa yang mau bertemu Rasulullah nanti di yaumil akhir? Iya. Tepuk 1. Tepuk semangat. Oh, nggak tahu tepuk semangat. Kak Intan ajarin mau? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Itulah kisah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Semoga nanti adik-adik bisa meniru, mentauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Nah Kak Intan sama Agam mau pulang dulu. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.